sebaiknya mencari saja hidup yang paling aman, hidup yang paling sejahtera, hidup yang penuh dengan harapan. Itu harus diolah sendiri, itu pakai ilmu kejawen. Perjalanan Kerajaan Mataram hingga Keraton Kasunanan Surakarta meninggalkan penanggalan sejarah dari masa ke masa. Setiap keturunan menyimpan kenangan kolektif dalam berbagai bentuk, baik berupa lisan, tulisan, atau media lain yang mewariskan secara turun-temurun. Materi yang ditinggalkannya pun sangat beragam, mulai dari kejayaan, kebesaran, dan kewibawaan sampai letupan-letupan konflik yang menimbulkan perpecahan. Yang pasti, kenangan kolektif itu akan menjadi bagian sejarah yang akan selalu diingat oleh generasi mendatang. Mangkatnya Pakubuwono ke-12, 11 Juni 2004 lalu, menjadikan tanda-tanda besar di kalangan masyarakat, terutama mereka yang masih peduli terhadap eksistensi Keraton Kasunanan. Suksesi Keraton Kasunanan Surakarta berpotensi memunculkan konflik internal. Siapa yang paling berhak menjadi raja di Keraton Kasunanan Surakarta tanpa adanya permaisuri dan putra mahkota? Siapapun itu kan juga bukan putra mahkota dari Garwo Selir. Semua ada hak. Hanya ya legitimasi, mungkin wawasan ke depan ini akhirnya menunjuk siapa itu yang saya tidak bisa komentar. Seputar siapa yang sesungguhnya paling berhak untuk menggantikan Sinuwun Pakubuwono ke-12 terus bergulir. Muncul dua figur yang dijagokan oleh dua pihak yang berseteru. KGPH Suryo Sutejo, akrab dipanggil Tejo Wulan. Dia dinilai oleh putra-putri Sinuwun Pakubuwono ke-12, Sentono, dan abdi dalam Keraton Kasunanan Surakarta sebagai seorang yang paling tepat karena dianggap memiliki kemampuan, baik secara fisik maupun intelektualitas. Adalah KGPH Hangabei, dianggap oleh para pendukungnya sebagai calon raja yang telah ditunjuk oleh Sinuwun Pakubuwono ke-12.
Saya tidak bisa mengharap. Saya tidak bisa mengharap dan tidak boleh mengharap. Karena mereka harus cari sendiri satu kemampuan dan satu pandangan di dalam kehidupan berjalan itu, supaya mereka itu tahu sendiri, entah itu dari semacam inspirasi atau aspirasi yang keluar dari perasaannya, dari leluhurnya maupun dari Tuhan. Kalau saya memberikan satu perintah atau memberikan satu contoh, itu ya kalau dilakukan, kalau tidak saya yang susah. Nah, kalau kesusahan itu bertumpuk-tumpuk, nah mungkin menjadi satu penyakit. Adalah KGPH Hangabei. Dia dianggap orang yang paling berhak sesuai dengan angger-angger atau peraturan tidak tertulis yang dipatuhi secara turun-temurun. Tapi mereka lupa bahwa saya itu seorang putra permaisuri yang masih hidup. Putra mahkota, putra dari permaisuri. Yang masih hidup. Okay. Mahkota itu belum tentu kalau bisa jadi. Okay. Berpulang pada waktu, siapa yang sesungguhnya akan bertahta di Keraton Kasunanan Surakarta kelak? Apakah Hangabei ataukah Tejo Wulan? Masyarakat yang berbeda-beda berhak menentukan sendiri penilaiannya. Cuma satu yang harus diingat, bahwa seorang raja itu harus mempunyai kekuatan pribadi yang kokoh. Menurut pandangan beliau, kira-kira yang kuat untuk mengganti sebagai seorang raja adalah saya. Makanya mau tidak mau dilatih untuk kurang makan, kurang tidur, berbakti pada Tuhan, mengheningkan cipta tiap malam sampai jam 3, setengah 4. Apa isinya itu harus diisi sendiri. Seolah-olah keluarga saya tidak kompak. Karena terkejut oleh suasana yang baru pun terkejut, kok yang dijadikan pengganti adalah seorang putra yang paling muda, umur 20 tahun.